Baik Buya, tampaknya telah bergabung satu orang penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ali sholli alaihi. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa dari mana? Jadi hamba Allah di Kebumen. Dari mana Ibu? Jadi hamba Allah di Kebumen. Ya. Kebumen. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya Buya. Misalnya gini Buya, ada si A yang berutang sama si B 10 tahun yang lalu. A utang sama si B. Baik. 10 tahun yang lalu misalnya ya Buya. Baik. Utang 1 juta rupiah 10 tahun yang lalu. Tapi si A baru bisa kembaliin uangnya sekarang. Lah, Baik. bagi si B boleh nggak meminta uang lebih, mengingat uang 1 juta 10 tahun yang lalu sama uang 1 juta 10 tahun 10 juta, uang 1 juta sekarang itu kan nilainya beda ya Bu ya. Iya. Kalau uang 1 juta 10 tahun yang lalu mungkin bisa buat beli macam-macam, tapi kalau sekarang udah nggak lagi gitu. Baik. Boleh nggak? Baik, masya Allah. Cukup? Cukup gitu aja Bu ya. Makasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang meminjamkan uang 1 juta tidak boleh meminta kecuali 1 juta rupiah. Akan tetapi jika terjadi perubahan nilai mata uang, perubahannya itu hampir 2 kali lipat. Misalnya nilai 1 juta zaman dahulu kalau dibanding sekarang menjadi nilai berapa? 2 juta. Maka di saat seperti ini tetap tidak boleh meminta tambahan, cuma boleh akad damai. Akad damai itu bukan meminta. Maka ini ditangani oleh, dijembatani oleh mahkamah atau siapa saja. Akad damai difahamkan, akad damai itu ngambil jalan tengah. Yang meminjamkan itu adalah menambah, tentunya bukan karena permintaan, tapi akad damai, tanda terima kasih. Tapi tidak seutuhnya. Berarti kalau dari 1 juta menjadi 2 juta, maka yang meminjam itu adalah ya kompensasi turunnya nilai itu, naik nilainya turun itu menjadi ditambah 500.000. Jadi yang punya uang ngalah 500, yang minjam ngalah 500.000. Ini namanya akad damai. Ini disebut para ulama namanya akad damai. Kalau ternyata tidak mau yang meminjamkan, nggak ada masalah. Akad damai itu ditangani, disembatani oleh mahkamah negara. Karena apa? Yang meminjamkan dulu nilainya 1 juta dan dia betul-betul meminjamkan karena Allah, dan dia nggak kemin apa-apa. Tapi ternyata sekarang perubahannya, kalau hanya duit 1 juta mungkin nggak seberapa. Tapi kalau duitnya banyak, kegelisahannya ini tidak boleh dijadikan dia menuntut, tapi dengan cara as-sulh damai, bukan meminta. Tidak, ini bahasanya harus waspada. Namanya damai. Kok keterlaluan banget nih yang pinjam duit sudah kaya raya pinjam begitu kok ngasih tambahan saja kok tidak mau. Tapi ingat, tambahannya ini bukan sebuah kewajiban, tapi dalam irama akad damai, suluh. Harus dipahami suluh ini. Artinya damai ini jika tidak berhasil, enggak. Damai ini maknanya mengingatkan kepada yang pinjam agar punya terima kasih yang sesungguhnya. Mengingatkan. Sehingga adanya penengah ini agar tidak dijadikan yang punya uang ini meminta. Kalau minta uang meminta namanya riba. Makanya ada penengah di sini. Hakim damai, Pak. Coba Pak, usahamu sudah sukses. Masa utangmu akan ini? Coba tambah sedikit. Jadi dia itu. Maka nanti dari pihak yang punya uang, yang meminjam itu bisa mendapatkan pahala sebaik-baik orang yang membayar utang. Seperti itu. Tapi kalau dari pihak yang meminjamkan uang nggak boleh minta tambahan sama sekali. Baru bisa jika ternyata uang itu adalah nilainya 2 kali lipat turun, naik atau turun gitu. 1 juta menjadi 2 juta, 2 kali lipat kan? Maka nanti baru akad damai. Tapi jangan salah memahami akad damai. Sebagian orang memahami akad damai langsung penengahnya dihilangkan, langsung nambah. Nah ini namanya riba.
nggak boleh semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.